Kasus ini benar-benar mencoreng wajah kepolisian kita. Bahkan bukan hanya itu, hal ini jelas mencoreng dan memenuhi wajah kepolisian kita dengan kotoran. Kapolri seharusnya tidak pasif, tunggu info penyidik. Kapolri seharusnya malu dengan kejadian ini. Dan bila usai kasus ini, maka Kapolri akan jadi orang terhormat bila mau dengan ikhlas mengundurkan diri karena kasus ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI dan salam Nusantara untuk kita semua. Tapi terkhusus dalam video saya ini, saya akan menambahkan satu salam, yaitu salam presisi. Dari salam presisi yang saya ucapkan ini, tentu para penonton sudah paham mengenai hal apa yang akan saya bahas dalam video ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada sebuah artikel yang sangat menarik yang saya temukan dengan judul tulisan itu adalah Kapolri harus mundur bila punya malu. Sekali lagi saya ulangi, judul artikel tersebut adalah Kapolri harus mundur bila punya malu. Isi lengkap dari artikel tersebut bunyinya seperti ini. Kasus pembunuhan berencana Brigadir J terus bergulir. Drama demi drama nampak jelas dapat kita lihat di media. Kubu Brigadir J yang mendramatisir perkara hingga muncul isu-isu dan kabar blunder, hingga kubu Ferdi Sambo dan kubu Putri pun turut mendramatisir dan memancing di air keruh. Tak hanya itu, tak ketinggalan pula kubu Baradae yang juga turut membuat bingung publik dengan pernyataan-pernyataan masing-masing pengecaranya. Mengapa kita sebut terlalu banyak drama? Karena kasus ini sebenarnya mudah, tapi dibuat ruwet, ribet, dan muter-muter oleh pihak kepolisian. Masing-masing pengacara dapat dengan bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan liar yang mungkin tidak ada dalam BAP. Isu-isu dan pernyataan-pernyataan yang membingungkan ini adalah upaya masing-masing pengacara untuk menggiring opini publik. Harapannya, ketika opini publik telah tergiring, maka secara psikologi para penyidik dan pihak kepolisian akan jadi ragu dan tertekan karena desakan publik yang tergiring. Bila kita bilang polisi akan menangani kasus ini dengan transparan dan profesional, kita masih patut curiga dan tak percaya mengingat faktanya banyak oknum polisi terlibat lindungi Ferdi Sambo. Hingga saat ini telah ada 97 personil polisi yang diperiksa karena dicurigai main mata dengan Ferdi Sambo. Dan dari 97 personil yang diperiksa membuahkan hasil spektakuler yang sangat presisi, yakni sebanyak 35 oknum polisi terbukti terlibat melanggar kode etik atau istilah halusnya nutupin borok Ferdi Sambo ini. Dan yang lebih spektakuler tanpa ekstrakurikuler lagi adalah sebanyak 35 orang yang melanggar kode etik berada dalam tingkatan pangkat yang berbeda-beda. Di antaranya Irjen Pol 1 orang, Brigjen Pol 3 orang, Kombes Pol 6 orang, kemudian AKBP 7 orang, Kompol 4 orang, AKP 5 orang, Ibtu 2 orang, Ibda 1 orang, Bribka 1 orang, Brigadir 1 orang, Bribtu 2 orang, dan Barada 2 orang. Hampir semua level pangkat di kepolisian ada guys. Dan mereka ini semua sebanyak 18 orang sudah berada di Patsus atau tempat khusus.
Entah maksudnya pindah tugas jadi nyuci gosok di polsek atau benar-benar dikandangin, kita tidak tahu. Pokoknya patsus. Bukan tidak mungkin bila jumlah polisi yang diperiksa akan bertambah. Dan bukan hal mustahil bahwa jumlah oknum polisi yang melanggar kode etik juga bertambah. Oknum polisi bisa sepresisi itu melindungi Ferdy Sambo. Kasus pembunuhan berencana ini jelas sebuah drama dan sandiwara dalam penanganannya. Bila bukan drama, mengapa begitu sulit dibuka dan diungkap? Semua saksi, pelaku dan CCTV ada di tangan polisi. Semua tersangka yang terlibat pun sudah dikandangin polisi, kecuali Ibu Putri yang cantik itu. Meski sudah tersangka, Ibu Putri masih berkeliaran bebas di luar dan masih bisa tetap arisan sama ibu-ibu pejabat lainnya. Kenapa sih kok dibuat susah? Ini bukan kasus kematian misterius. Ini kasus muda yang dibuat susah dan dipelintir-pelintir oleh banyak pihak. Dalam hal ini, seharusnya Kapolri bisa lebih cepat dan presisi dalam bekerja. Jangan hanya suruh anak buahmu, Pak. Bapak sendiri harus turun periksa dan tabok satu-satu itu oknum personil yang bohong tutupi kasus ini. Bila Kapolri turun langsung, tanya langsung dan kaplok langsung itu para tersangka, pastinya mereka akan sangat sungkan, malu, dan langsung buka suara. Tim khusus atau penyidik khusus yang dibuat Kapolri masih memiliki psikologi sungkan hati terhadap para jenderal ini, Pak. Meski katanya mereka tim khusus, tetap saja psikologi sungkan, tak enak hati dan hormat masih ada di benak para penyidik ini. Lain halnya bila penyidik yang memeriksa berpangkat irjen ke atas atau Kapolri sendiri. Penyidik dengan pangkat di atas irjen tidak akan memiliki beban sungkan, malu hati, dan enak hati. Karena pangkat mereka setara atau di atas para tersangka, maka psikologi pemeriksanya akan berbeda. Misalkan Pak Kapolri turun periksa tanya langsung Ferdy Sambo dan ketiga brigjen yang terlibat. Tentu para tersangka akan dengan sigap, malu, dan hormat akan segera menjawab apa yang Pak Kapolri tanyakan karena ada mindset hierarki yang tertanam kuat selama puluhan tahun mengabdi di kepolisian. Mereka secara psikologi akan sangat sungkan pada Pak Kapolri yang bertanya pada mereka. Apalagi bila Pak Kapolri sampai kaplok dan tabuk mereka satu persatu. Pasti ngaku mereka, Pak. Dan masalah ini nggak akan berlarut-larut. Menurut penulis, kasus ini benar-benar mencoreng wajah kepolisian kita. Bahkan, bukan hanya itu. Hal ini jelas mencoreng dan memenuhi wajah kepolisian kita dengan kotoran. Kapolri seharusnya tidak pasif, tunggu info penyidik. Kapolri seharusnya malu dengan kejadian ini. Dan bila usai kasus ini, maka Kapolri akan jadi orang terhormat bila mau dengan ikhlas mengundurkan diri karena kasus ini. Bukan penulis benci atau memiliki masalah personal dengan Kapolri. Tidak, sama sekali tidak. Kapolri telah bersikap bagus dan menunjukkan penanganan kasus ini dengan baik. Tapi kasus ini terlalu memalukan untuk dipikul Kapolri. Semua penjahatnya jelas anak buah dan bawahan langsung Kapolri. Mereka jelas bukan hanya tidak menjaga marwah institusi, tetapi juga mengabaikan perintah Kapolri dan justru mengutamakan perintah Ferdy Sambo. Kapolri nampak dianggap angin oleh para oknum jenderal ini. Mereka lebih hormat dan gak enak sama Ferdy Sambo daripada Pak Kapolri. Kami melihat Pak Kapolri telah begitu bagus
dan baik menangani kasus ini. Tapi bila Pak Kapolri ingin menjadi pribadi mulia yang terhormat, maka Pak Kapolri harus mundur dan lepas jabatan ini dengan terhormat, karena tak bisa memimpin bawahannya dengan baik dan presisi. Hal ini akan dipandang mulia dan terhormat di mata rakyat Indonesia. Jadi, kalau Kapolri punya malu, seharusnya beliau mundur secara terhormat. Begitulah isi berita lengkapnya. Salam hormat, salam NKRI, salam Nusantara, dan salam presisi.